Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya menghadiri pernikahan yang disunahkan Rasul, an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah jalan hidup, manhaj, sunnah Rasulullah. Siapa yang membenci pernikahan, dia bukan golongan Rasulullah, bukan golongan dari orang Islam. Nikah itu menyenangkan walaupun jangan senang menikah. Sebab kalau senang menikah nanti jadi musibah, buka cabang di mana-mana, mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain bodi. Pernikahan sangat disukai di dalam Islam dan sangat dibenci adanya perceraian. Dari nikah ada banyak tujuan, tentu karena untuk ibadah, melaksanakan sunnah Rasul, untuk silaturahim, untuk regenerasi. Baik, mudah-mudahan Allah mengumpulkannya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dikumpulkan dalam baik. Ikutin saya akan khutbah nikah. Saya terima nikahnya Iza Zulfiar binti Bapak Muhammad Syafil Musyirwan yang untuk saya sendiri dengan Mas Kevin sebanyak perasaan emas sekitar 25 gram dan perhiasan emas sekitar 32,3 gram dibayar tunai. Izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal penting mengenai pernikahan kepada keponakan saya. Mudah-mudahan keberkahan dan kemanfaatannya untuk semua yang hadir. Tapi sebelum saya mulai, tolong Mbak Ovi dan Mas Yakian duduklah dengan santai. Karena acara pokoknya sudah selesai. Yang utama sudah selesai, boleh didekatkan lagi tempat duduknya sudah. Ini sudah dihalalkan ikatan Anda. Dan untuk menghalalkan sampai diulang 2 kali, dan Allah betul-betul dengan 2 menit merubah semuanya. Duduklah dengan santai karena pehledil bad medin. Ambil dulu hatimu, maka nanti hati itu sudah diambil, agama akan masuk. Kalau Anda tegang, walaupun malaikat Jibril yang ngasih nasihat, nanti nggak masuk di hati. Dan itulah makanya saya pentingkan betul untuk keponakan saya, dan komitmen ini Pak Catur Putian, Pak Marwoto, mohon maaf Pak Adioto, hari ini saya lock sejak 2 bulan yang lalu. Seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada acara ini. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ya, itu saja. Menikah adalah sunnah. Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi nggak pernah bohong, karena Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi nggak pernah ngeprank. Yang biasa ngeprank itu orang Palembang, namanya Herianti, cucunya Akiditio, yang konon katanya mau ngasih 2 triliun untuk sumbangan nakes, tapi sampai sekarang belum datang. Jangan-jangan Mbak Ovi sudah dapat. Nabi mensabdakan bahwa nikah adalah menyelesaikan separuh dari agama, dan nikah adalah sunnahku. Sunnah di situ adalah jalan hidup. Orang yang menikah menyelesaikan separuh dari agamanya, dan nikah disebut langsung sebagai satu sunnah, sebagai satu jalan hidup. Karena memang ciri orang beragama di dalam Islam ini harus mau menikah. Nikah itu menyenangkan, walaupun jangan senang menikah, karena itu jadi masalah. Untuk nikah itu mudah, saya tadi meniti, biasanya itu cuma 3 menit. Ini tadi 5 menit karena diulang. Dan saya yang minta untuk diulang. Karena harus satu lafaz.
satu zaman, satu makan. Dan saya menjadi senang, ini untuk menunjukkan bahwa pengantin belum pernah punya pengalaman nikah. Karena seandainya yang mengucapkan saya lancar dan hafal sekali. Pakai bahasa Arab pun saya hafal. Karena saya dulu juga dijebak oleh mertua saya. Mending itu pakai bahasa Indonesia. Dulu mertua saya pakai bahasa Arab nikahkan saya. Angkah tuka wa zawajuka. Untung sudah saya hafal bertahun-tahun sebelumnya. Karena saya tahu mertua saya agak strict dalam hal itu. Dan orang tuanya Mbak Ovi paham banget betapa strictnya mertua saya. Tepatnya galak lah gitu ya. Dan Masya Allah, nikah diikat dengan mitsaqon ghalidha. Perjanjian yang kuat, yang agung, yang kokoh, yang suci, yang sakral. Maka tadi harus satu lafadz, satu zaman, satu makan, satu tempat, satu waktu. Maka tadi diulang karena tidak lancar. Kalau tadi 3 kali nggak lancar, wudhu. Sudah habis wudhu belum lancar, maka hari ini tidak boleh dilakukan pernikahan antara Mbak Ovi sama Mas Zakian. Harus ganti hari. Alhamdulillah sama alhamdulillah lancar yang kedua. Di Indonesia Timur bahkan mengucapkannya nggak dihentikan. Aku nikahkan saudara Zakian dengan saya Ovi, dengan nikah untuk anda sendiri dengan Pak Ida tunai sampai dijawab saya nikahkan baru dihentikan. Karena harus satu lafaz, satu zaman, satu makan, satu tempat. Karena nikah adalah ibadah yang paling panjang di dalam Islam. Nikah adalah ibadah. Kalau sholat paling 5 menit. Apalagi kalau anak-anak muda, paling 3 menit, hanya trikul, kulu, kulau, itu aja. Tapi nikah ini adalah perjalanan panjang, maka mohon maaf, saya siapkan bagaimana bekal nikah. Karena sering orang tahu bekal nikah, sering hanya fokus kepada resepsi. Orang mau nikah itu fokusnya kepada resepsi, bagaimana souvenirnya, warna bajunya, bagaimana gedungnya, bagaimana cateringnya, sampai nanti bros-brosnya aja, bagaimana diatur sampai warna masker. Itu jadi luar biasa. Padahal bekal nikah itu di halaman 1 pertama adalah persiapan hati. Itu yang paling penting. Yaitu bekal iman. Nikah adalah ibadah. Yang kedua, persiapan maliyah, harta. Yang ketiga, fikriyah, ilmu, yang nanti saya akan sampaikan singkat. Dan yang ketiga, persiapan jasadiyah, jasmani. Karena ilmu jauh lebih penting daripada persiapan jasmani yang dandannya sebelum subuh. Sudah morning call di tempat saya, padahal salah kamar lagi WO-nya yang ditelepon saya. Saya bukan nikah, kenapa harus pagi-pagi banget. Belum adzan aja sudah di morning call. Masya Allah biasa. Kenapa? Karena memang menikah ini adalah sesuatu yang mudah tapi mempertahankan yang sulit. Pertama yang dicatat Mas Zakian, tolong catat baik-baik. Menikah tidak merubah status kemanusiaan. Anda menikah tidak menjadi malaikat. Pasangan Anda itu manusia. Karena manusia, makhluk khotok manusia. Pasti ada kurang dan lebihnya. Karena amlil insani matamanna. Tidaklah semua harapan itu sama dengan kenyataan. Hidup ini antara harapan dan kenyataan tidak sama. Istri yang dulu dibayangkan apa, nanti setelah jadi istrinya akan berbeda. Apalagi perjalanan usia. Punya anak 1, biasanya, mohon maaf, kalau sebelum punya anak yang banyak ngomong, itu biasanya adalah istri. Belikan ini, belikan itu, suami jadi pendengar yang baik. Tapi begitu punya anak 1, gantian. Yang banyak ngomong adalah suami. Pijitin sana, pijitin sini, bikinan ini, bikinkan kopi. Istri biasanya taat mendengarkan.
Tapi kalau udah anak 2, biasanya suami istri banyak ngomong. Yang dengarkan tetangganya, biasanya. Anak 3, yang dengarkan pengadilan agama. Jangan sampai terjadi itu. Untuk itu izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Karena apa? Karena nanti nikah yang Anda nikahi adalah manusia, harus mau menerima kekurangan dan kelemahannya. Kesabaran seorang suami menerima kelemahan istri adalah surga bagi kalian. Dan kesabaran istri menerima kelemahan suami itu juga surga. Kenapa? Pasti nanti ada sesuatu yang tidak diharapkan, yang tidak sama dengan kenyataan. Untuk itu, ikatan saja dengan mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho itu janji yang amat berat, hanya dimuat 3 kali dalam Al-Quran untuk 2 peristiwa besar. Satu, janji Allah dengan para nabi, terutama Nabi Ulul Azmi, dengan Nabi Musa di Tur Sina, di Saint Catherine, 600 kilo dari Mesir, dari Kairo, nyebrang Terselat Suez berbatasan dengan Israel. Di situ Nabi Musa menerima mitsaqon ghalidho sampai anak istrinya nggak boleh dibawa, bahkan terompah pun harus dilepas. Yang kedua, untuk mengikat tadi hubungan antara Mas Zakian dengan Mbak Ovi. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nikah Anda itu diikat dengan 2 hal. Angkahtuka wa zawwajtuka. Aku nikahkan dan aku pasangkan. Namanya pasangan, maka pertama halaman 6. Bentuknya tidak sama, tetapi harus menserasikan. Maka pernikahan harus beda jenis. Sebagaimana sepatu. Sepatu itu harus kanan dan kiri. Kalau kanan semuanya, bukan pasangan. Kalau kiri semuanya, bukan pasangan. Karena dalam Islam tidak boleh LGBT. Dilarang betul. Supaya jelas kalau laki-laki, perempuan-perempuan. Kalau mati jelas laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Kalau nggak laki, nggak perempuan, jadi aluminium. Jadi masalah. Untuk itu, Anda adalah sepasang. Sebagaimana suami istri adalah pasangan. Zaujun.